Kalau konteksnya adalah tentang bagaimana kita menghargai atau menghormati orang yang dituakan, dalam arti bukan hanya karena usianya, tetapi karena itu sebagai panutan kita, guru kita, sebagai tokoh ulama, sebagai orang yang dianggap lebih soleh daripada kita gitu ya. Artinya kita ini masih di bawahnya. Kemudian kita ini menghormati dengan cara yang tentu bermacam-macam. Ada yang dengan cium tangan, ada yang dengan menunduk, bahkan termasuk dengan kata-kata yang sopan, bahkan juga dengan kita mengikuti semua perintah-perintah atau apa yang diajarkan orang-orang yang dianggap lebih tua, dianggap lebih menguasai tentang sebuah keilmuan, termasuk tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah bagian atau bentuk ekspresi yang sah-sah saja, Mas. Artinya itu baik, itu bagus, karena itu kan juga merupakan nilai budi pekerti yang luhur, di mana kita diajarkan untuk saling menghormati, saling menghargai, apalagi kepada orang-orang yang kita anggap sebagai panutan kita. Tentu kan itu bisa dikatakan baik-baik saja, bagus artinya ajaran-ajaran itu. Nah, tetapi saya secara pribadi justru sering ya melihat hal-hal demikian ini justru dilebih-lebihkan, Mas Yahya. Jadi konteksnya bukan lagi tentang mengajarkan budi pekerti yang luhur, tentang kita beretika, tentang kita menghormati, menghargai seseorang yang lebih di atas kita, baik secara usia maupun secara keilmuan atau pengetahuan. Lebih-lebih tentang kiai, tentang ustadz, tentang habib. Kita harus menghormati. Itu sebetulnya kan ajaran yang benar. Tetapi ketika ini dilakukan yang berlebihan, karena masuknya sudah menjadi doktrin sebuah agama, bahkan ditakut-takuti tentang neraka, diiming-imingi tentang surga, sehingga apapun yang diperintahkan oleh seseorang yang dianggap lebih dari kita ini harus kita patuhi, harus kita taati, apapun itu, tanpa kita berpikir dengan akal sehat kita apakah itu salah atau benar. Tapi karena doktrin daripada suatu agama ini, sehingga seolah-olah apa yang kita lakukan kalau sudah sesuai dengan perintah daripada para tokoh ini tadi, baik kiai, ulama, ya ustadz ataupun habib, itu seolah-olah kita ini sudah menjalankan perintah-perintah daripada yang maha kuasa begitu. Jadi diiming-imingi surga, ditakuti neraka, bahkan katanya itu bagian daripada kita mencari berkahnya, berkah dari para kiai, dari para habib. Nah ini kan konteks ajaran yang menurut saya nggak tepat begitu. Kenapa saya katakan nggak tepat? Nah, kalau itu dilakukan berlebihan, bahkan sepertinya sekarang itu menjadi budaya yang kayak harus dilakukan begitu, Mas. Jadi cium tangan gurunya, kiainya, ustadznya, bahkan cium tangan habibnya itu sampai dibolak-balik, bahkan berjalan saja harus apa bahasa Jawanya mungkin berangkang ya, Mas. Kayak di zaman kerajaan begitu, harus duduk, harus pelan-pelan begitu. Saking hormatnya, saking kita taatnya begitu. Betul, Mas. Kalau masuk di ketaatannya itu bagus. Tetapi ketika ketaatan ini tidak dibarengi dengan tentu hal-hal lain yang kita harus dituntut untuk berpikir luas tentang banyak hal, ini kan jatuhnya jadi membuat pikiran kita ini jadi semakin sempit begitu. Nggak semakin luas. Sempit karena dogma. Sempit karena seolah-olah apapun yang kita lakukan untuk para guru kita, untuk para ulama kita, para habib kita, seolah-olah itu adalah jalan menuju surga begitu. Seolah-olah itu pasti menjadikan barokah untuk kita. Nah ini kan cara berpikir yang tentu harus mungkin dikoreksi ya, mungkin ya. Iya, memang ini Mas, apa ya, mungkin justru terbalik. Seharusnya kan kita lebih menghargai orang tua kita. Nah, kalau dibalik mungkin ketemu habib atau kiai kita harus ngesot ya, mungkin ya sampai berangkang ya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang tua ada di rumah kita kadang cuek ya. Bahkan ada orang tua kita di depan kita
kita jalan biasa saja gak menunduk, Mas. Ini gak seperti yang dilakukan kepada guru-guru Ya. kita. Ya. Bahkan mungkin kadang dilangkahi ya Betul. orang tuanya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa ketika ajaran-ajaran tentang budi pekerti yang luhur, yang tentu ajarannya sebetulnya baik, tetapi dibelokkan seolah-olah dibesar-besarkan bahwa dengan begini kamu akan mendapatkan berkah, dengan begini kamu nanti akan mendapatkan kemudahan untuk menuju surga dan lain sebagainya. Ini kan cara-cara yang salah. Biarpun mungkin tidak semua ya Mas ya, ada banyak juga para santri, orang-orang di luaran sana, anak-anak termasuk, yang mungkin mereka-mereka ini taat dan patuh kepada para ulama, taat dan patuh kepada para gurunya, tetapi mereka juga taat dan patuh kepada orang tua. Nah ini bagus, tetapi kan tidak semua berkesadaran seperti itu. Karena menurut saya secara pribadi justru yang terpenting adalah bukan tentang bagaimana kita melakukan penghormatan itu dalam bentuk secara fisik. Kalau kita mencari berkahnya, mencari barokahnya, termasuk tentang ketaatan dan kepatuhan kita, bukankah yang harusnya kita ambil adalah tentang perilakunya, tentang tutur katanya, dan tentang bagaimana beliau, para pemuka agama, para ulama, para habib, para kiai ini melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang benar di dalam menjalani hidup. Harusnya itu yang kita ambil begitu. Jadi yang dimaksud kita dapat berkah itu bukan seolah-olah kemudian kita dapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh para kiai kita atau para ulama kita, bukan. Tapi justru kita dapat berkah manakala kita ini mampu menjalankan hal-hal baik yang sudah dijalankan oleh para kiai kita, oleh para ulama kita. Jangan seolah-olah kita ingin seperti mereka-mereka begitu. Mereka biarkan jadi diri mereka sendiri. Lah kita juga jadi diri kita sendiri. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya dari kita menjadi seorang santri, seorang murid dari para guru atau dari para ulama kita? Kan ini yang harusnya diajarkan. Contohnya, bagaimana kita bisa menghargai, menghormati kedua orang tua kita, memperlakukan keluarga kita, istri kita, anak kita, saudara kita, termasuk teman kita, tetangga kita dengan baik. Apakah kita sudah melakukan, menerapkan tentang budi pekerti yang luhur itu? Atau justru ternyata kita hanya terjebak dengan dogma sehingga kita hanya mengikuti ritual-ritual yang diajarkan, termasuk bagaimana kita menghormati para kiai kita, tapi kita nggak hormat kepada orang tua kita. Bagaimana kita bisa menghargai para ulama kita, tetapi kita tidak bisa menghargai keluarga atau bahkan sanak saudara, tetangga kita sendiri di dalam bersikap, bertutur kata, dan bertingkah laku. Nah ini ajaran-ajaran ini yang sepertinya sudah mulai hilang mungkin ya, biarpun tidak semua, saya katakan hanya mungkin beberapa oknum, bahkan mungkin juga di luaran sana didengang-dengungkan, kalau mungkin mencium tangannya Habib nanti akan mempermudah kita masuk surga dan akan membuat rezeki kita jadi berkah, barokah, dan lain sebagainya. Artinya mendapatkan keberkahan. Nah kalau kita nggak bisa menjalani hidup kita sendiri dengan baik, dengan benar, dalam segala halnya, dari mana kita mendapatkan keberkahan itu? Jadi harusnya kita nggak perlu jadi mereka, kita boleh bangga, kita boleh mengeluh-elukan para tokoh, para ulama kita, tetapi harusnya kita bangga dan mengeluh-elukan diri kita karena kita mampu menjalani hidup kita dengan baik, dengan benar gitu loh Mas. Supaya nggak hanya ya mungkin biar nggak hanya kelihatannya begitu. Sama halnya kalau kita sholat, biar nggak kelihatannya saja khusyuk. Kelihatannya saja kita ini tertib sholatnya. Kelihatannya kita ini tekun menjalankan ibadahnya. Tetapi setelah sholat, setelah ibadah, semua kosong, semua hampa. Karena kita terjebak dengan dogma dan kita hanya menjalankan ritualnya saja. Tetapi kita tidak menjalankan nilai spiritual. Bahkan ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Kita nggak ngerti tentang itu. Jadinya ya hampa yang kita lakukan. Gitu loh Mas.
mungkin kita harus belajar ya membedakan mana yang perlu kita hormati lebih dulu ya. Kemudian kita juga harus paham ya agar gak mudah dibodoh-bodohin oleh pemuka agama yang tentu setiap pemuka agama ini punya kepentingan masing-masing. Ya, Kita harus paham itu. yang jelas tidak semua ya Mas ya, oknum ya, ada beberapa oknum, ada beberapa orang yang mungkin yaitu tadi cara di dalam mentafsirkan, cara di dalam mengartikan sebuah pemahaman atau ajaran-ajaran yang ada di suatu agama itu kadang nggak tepat juga. Nah, disinilah kita dituntut untuk kita bisa menggunakan akal sehat kita. Kita berpikir dengan luas supaya tidak sempit pola pikirnya, Mas. Kita menggunakan batin atau jiwa kita sehingga kita bisa merasakan ini sesuai dengan hati nurani kita atau tidak. Nah, itulah yang jauh lebih penting dibandingkan hanya kita sekedar melakukan apa ya, mungkin kayak selebrasi mungkin ya. Jadi kalau ketemu harus salim, kalau ketemu harus cium tangan dan lain sebagainya, tapi ketemu orang tua kita nggak cium tangan. Bepergian kemana-mana, datang dari mana-mana kita nggak cium tangan, kita nggak menghormati kedua orang tua kita. Bahkan mungkin kita ini lihat orang tua kita lagi makan saja, jalan nyelonong begitu saja. Ini kan nilai-nilai yang menurut saya udah kebalik begitu loh. Nah, ini yang harusnya dirubah dari kita semua. Ayo kita belajar tentang ajaran-ajaran agama melalui para ulama, melalui para kiai, melalui para habib, tetapi tetap kita gunakan akal sehat dan hati kita supaya kita tidak mudah dimanfaatkan atau tidak mudah kita dibodoh-bodohi sehingga kita terjebak di suatu doktrin yang mana doktrin itu belum tentu benar, bahkan doktrin itu hanya akan membuat cara berpikir kita justru semakin sempit. Sekali lagi karena apa? Ya karena ditakut-takuti, kalau ini nanti jadi dosa, kalau ini kamu akan dapat pahala, akan dapat berkah. Hanya sebatas itu. Jadi harusnya ya dipelajari saja tentang banyak hal ini supaya terjadi keseimbangan dan akan ada kesinambungan di dalam kita menjalani hidup. Tidak hanya asal karena agama saja, tidak.